Jemaat yang dikasihi Tuhan, Irene, damai sejahtera Kristus limpah dalam kehidupan kita. Apa kabar hari ini? Saya terus berdoa agar kita semua sehat dan baik-baik saja. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Pada kesempatan ini, saya mau berbagi perenungan bahwa pandemi COVID-19 memotivasi kita untuk hidup dalam perspektif kekekalan. Update perkembangan COVID-19 di negara kita pertanggal 5 Juli 2021 oleh Kementerian Kesehatan RI menunjukkan pemecahan rekor sebelumnya, yaitu bertambah 29.745 kasus positif, kemudian 14.416 kesembuhan, dan 558 kematian. Kita dikejutkan dengan berbagai macam berita yang menyedihkan, seperti penuhnya rumah-rumah sakit, sehingga banyak penderita COVID-19 tidak mendapat perawatan yang baik. Belum lagi kita melihat pasokan oksigen yang semakin menipis, dan banyaknya nakes yang mengalami kelelahan dan terpapar virus COVID-19. Hal-hal itu membuat banyak orang bertanya, sampai kapan pandemi ini akan berakhir? Apakah ini tanda kesudahan zaman? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memandang kesusahan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini sebagai suara Tuhan atau peringatan Tuhan untuk mengarahkan hidup kita kepadanya, supaya kita fokus pada Sang Juru Selamat umat manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Penderitaan dan bahaya kematian adalah realita yang akan mengarahkan kita untuk mencari Tuhan, bukan mencari harta kekayaan dan kesehatan fisik. Penderitaan dan bahaya kematian menuntun kita pada kesadaran akan kebutuhan kita yang sebenarnya, yaitu keselamatan jiwa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan pandemi COVID-19 dan bahaya yang ditimbulkannya, menyadarkan kita bahwa setiap kita yang hidup selalu berhadapan dengan kesusahan, kematian, dan penghakiman Tuhan. Sekalipun manusia berusaha mengatasi pandemi ini, kita tidak akan pernah lepas dari kenyataan masalah yang akan selalu kita hadapi di dalam dunia ini. Itu sebabnya yang terbaik bagi kita saat ini adalah mencari Tuhan. Mazmur 119 ayat 2 menyatakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan bersyukur. Sebab kesusahan adalah motivasi utama bagi kita untuk hidup dalam perspektif kekekalan. Kita tidak akan lagi didorong untuk mengumpulkan harta di bumi ini, tetapi kita didorong untuk mengumpulkan harta di surga. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat 19-20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita kumpulkan di atas muka bumi ini, pada akhirnya akan rusak dan akan kita tinggalkan. Itu sebabnya, mari kita fokus hidup dalam perspektif kekekalan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 1-3, Rasul Paulus menuliskan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebagai umat ketebusan Tuhan yang memiliki pengharapan akan keselamatan, kita memandang perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada di sana. Mari kita tidak mengasihi dunia ini, tetapi mengarahkan hidup kita pada rumah Bapa kita yang kekal di dalam kerajaan surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di tengah-tengah masa yang susah ini, kita mau menjadi penata layan yang baik dari berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita di dunia ini. Tuhan ingin kita percaya sepenuhnya kepadanya dan menyadari, mengetahui bahwa waktu hidup kita ada di tangannya. Perhatikan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 31 ayat yang ke-15. Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya pada saat kita lemah dan tidak berdaya, kita akan benar-benar mencari Tuhan. Itu sebabnya, dengan kesadaran akan kelemahan kita pada masa pandemi COVID-19 ini, dan kesadaran akan kebutuhan kita akan Tuhan, kita mau hidup dalam perspektif kekekalan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.